Fabio Quartararo dikabarkan telah mengambil keputusan besar dalam karirnya di dunia MotoGP. Menurut informasi eksklusif yang diperoleh motorsport.com, pembalap asal Prancis itu telah menandatangani kontrak dengan tim pabrikan Honda untuk musim MotoGP 2027 dan 2028 yang akan mengakhiri kerjasamanya selama 8 tahun dengan Yamaha, pabrikan yang memberinya debut di kelas utama pada 2019. Sebagai salah satu pembalap papan atas MotoGP, Quartararo sudah mengukir prestasi impresif bersama Yamaha. Juara dunia MotoGP tahun 2021, 11 kemenangan, 33 podium, dan 21 pole position selama karirnya dengan tim Iwata. Namun, dalam beberapa musim terakhir, hubungan Quartararo dengan Yamaha mengalami tekanan. Meski tim telah melakukan berbagai perubahan teknis dan organisasi, termasuk penambahan insinyur dan pengembangan mesin V4 baru, Quartararo kerap mengungkapkan frustrasi atas kurangnya peningkatan yang signifikan di trek. Akibatnya, ia memilih untuk mencari tantangan baru dengan Honda. Honda sendiri juga sedang dalam fase baru setelah melalui periode sulit beberapa musim terakhir. Langkah mendatangkan Quartararo dianggap sebagai langkah besar untuk memperkuat line-up pabrikan menjelang regulasi teknis baru yang akan datang pada 2027. Soal siapa yang akan menjadi rekan satu tim Quartararo di Honda belum diputuskan secara resmi. Kontrak para pembalap Honda saat ini seperti Joan Mir dan Luca Marini hanya berlaku sampai akhir 2026, sehingga ada peluang perubahan besar di skuad untuk musim 2027. Nama-nama seperti Pedro Acosta bahkan disebut-sebut turut dipertimbangkan. Uniknya, rumor Quartararo ke Honda ini diikuti oleh rumor bahwa Martin akan jadi penggantinya di Yamaha. Saat ini, juara dunia MotoGP 2024 itu sedang membela Aprilia Racing. Hubungannya dengan tim Italia itu juga di ujung tanduk. Martin sempat bertekad pindah ke Honda pada 2026 meski masih terikat kontrak yang valid dengan Aprilia. Meski akhirnya ia menaati durasi kontraknya dengan Aprilia, hubungan kedua pihak terus merenggang. Rider berusia 28 tahun itu kini dirumorkan saling lirik dengan Yamaha, yang tentu membutuhkan rider tangguh jika Quartararo benar-benar pergi. Hal ini juga dilaporkan oleh motorsport.com pada Kamis. Kursi Martin di Yamaha diperkirakan akan mengubah dinamika tim, terutama dalam persiapan menghadapi regulasi teknis baru yang akan datang. Yamaha juga harus segera mencari tandem ideal untuknya, karena posisi rekan setim masih menjadi pertanyaan menjelang musim baru. Kedatangan Martin di Yamaha menjadi berita besar karena perjalanan karirnya yang cukup berliku. Setelah memenangkan gelar dunia bersama Pramac Ducati, ia pindah ke Aprilia Racing untuk musim 2025 sampai 2026. Namun, musim pertamanya bersama Aprilia ternyata penuh tantangan, diwarnai cedera yang membuatnya absen dan kesulitan beradaptasi dengan RSGP. Bila resmi, transfer ini menjadi salah satu bursa transfer terpanas di dunia MotoGP setelah beberapa juara dunia dikaitkan dengan perubahan besar dalam komposisi tim untuk era 2027. Pasar transfer MotoGP memasuki fase paling panas jelang musim 2027 dan rumor besar kini makin menguat. Pedro Acosta akan menjadi rekan setim Marc Marquez di tim pabrikan Ducati. Dalam pekan yang sangat sibuk di bursa pembalap, di mana Fabio Quartararo dikabarkan menuju Honda dan Jorge Martin menuju Yamaha, Ducati justru tetap tenang. Hal ini didukung oleh pernyataan Marc Marquez yang menegaskan niatnya untuk tetap di tim Ducati yang membantunya menjadi juara dunia. Menurut berbagai indikasi dan laporan media termasuk dari surat kabar AS, kepindahan Acosta dari KTM ke Ducati mulai musim 2027 kini hampir pasti. Kesepakatan antara pihak Acosta dan Ducati disebut sudah dicapai, dan kini yang tengah menunggu penyelesaian terakhir adalah rincian perpanjangan kontrak Marc Marquez dengan Borgo Panigale. Jika resmi terrealisasi, kombinasi Marc Marquez sang juara dunia dan Pedro Acosta, salah satu talenta paling menjanjikan di grid, diprediksi akan menjadi salah satu duet paling kuat di MotoGP 2027. Di sisi lain, kabar ini membawa konsekuensi besar bagi Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali yang performanya menurun pada musim terakhirnya dan kini dikabarkan akan kehilangan tempat di tim pabrikan Ducati setelah 2026. Nasib Bagnaia untuk 2027 masih jadi misteri, banyak spekulasi tentang kemana ia akan berlabuh selanjutnya jika benar tersingkir dari Ducati.
Dalam sesi shakedown perdana yang digelar di sirkuit internasional Sepang, Malaysia, ada kejutan menarik dari kubu KTM. Selain dua pembalap tes utama mereka, Dani Pedrosa dan Pol Espargaro, hadir pula Mika Kallio yang tak diperkirakan akan ikut serta dalam uji coba tersebut dan kehadirannya langsung jadi perbincangan. Kallio, yang dikenal sebagai salah satu test rider berpengalaman, ternyata tidak hanya ikut menjalani putaran biasa. Dikutip GP1, para pengamat dan kru di paddock segera mencatat sejumlah petunjuk bahwa dia sedang bekerja pada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar persiapan umum, yakni uji coba prototipe KTM MotoGP baru dengan kubikasi 850cc yang akan digunakan musim depan. Beberapa indikasi kuatnya adalah suara mesin yang berbeda dari spesifikasi 1000cc, serta fakta bahwa Kallio melakukan latihan start tanpa menggunakan ride height device atau sistem downshift, yang memang akan dilarang dalam regulasi MotoGP 2027. Selain itu, kecepatan maksimal di lurusan lintasan motor yang dikendarainya juga jauh lebih rendah, sekitar 20 km per jam lebih lambat dibanding motor-motor lain, memperkuat spekulasi bahwa ini bukan RC 16.000cc standar. KTM sendiri sudah pernah membawa versi awal motor 850cc ini ke lintasan, tepatnya di uji coba Jerez awal Desember, lalu bersama Pol Espargaro. Kehadiran motor prototipe ini lagi di Sepang menunjukkan bahwa pabrikan Austria tersebut serius mengejar perkembangan teknologi dan ingin stay ahead dari kompetitor pada era baru mesin 850cc yang akan datang. Meski masih dalam tahap pengembangan, work in progress, Kallio mampu menutup hari pertamanya di Sepang dengan catatan waktu 2 menit 03,203 detik, meskipun sekitar 5 detik lebih lambat daripada catatan tercepat Alex Espargaro. Bukti bahwa fokus utama Kallio bukan kecepatan, tapi evaluasi teknis mendalam dari mesin baru ini. Valentino Rossi akhirnya menjajal sirkuit Mandalika untuk pertama kalinya. Legenda MotoGP itu mengaku sangat terkesan dengan lintasan kebanggaan Indonesia tersebut. Rossi menilai Mandalika punya alur cepat dan mengalir, dengan banyak tikungan kanan yang menantang. Ia juga memuji kualitas aspal yang halus dan grip yang bagus sehingga nyaman untuk dikendarai. Kehadiran Rossi di Mandalika terjadi dalam kegiatan VR46 Riders Academy sekaligus menjadi momen spesial karena ia pensiun sebelum sirkuit ini masuk kalender MotoGP. Menurut Rossi, Mandalika adalah sirkuit modern yang layak dibanggakan dan memberi pengalaman balap yang menyenangkan. Di hari kedua, Valentino Rossi mencatatkan selisih waktu sekitar 1,8 detik lebih lambat dibandingkan waktu terbaik benchmark yang dicatatkan oleh Francesco Bagnaia saat sesi latihan di Mandalika. Rossi menggunakan motor Yamaha R1 GTR dalam sesi itu. Artinya, meskipun Rossi sudah pensiun dari MotoGP dan menggunakan motor yang bukan mesin balap MotoGP, hasilnya tetap mengesankan, hanya sekitar 1,8 detik di belakang hasil terbaik pebalap MotoGP profesional pada sesi tersebut.